Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kali ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan dan perkenalkan sebelumnya. Nama saya adalah Marzuki, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, merupakan peserta dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 pada tahun ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 84 beserta wakil. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMP Negeri 84. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada acara pagi hari ini yaitu acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 84. Langsung saja. Acara selanjutnya yaitu pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, kita hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu kegiatan dari program pendidikan guru penggerak ya, yang dilaksanakan di sekolah yang kita ini. Pada baginda Rasulullah SAW, marilah kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Guru dan Tata Usaha, kemudian khusus kepada mahasiswa gitu ya, mahasiswa guru penggerak yang sedang menjalankan kegiatan di sekolah yang kita ini. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu karena meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini berdampak positif ya bagi perkembangan kemajuan pendidikan di sekolah yang kita ini. Karena memang salah satu dari tujuan pendidikan guru penggerak itu adalah membuat perubahan di sekolah sebagai motivator, kemudian memberi pengaruh kepada kawan-kawan yang lain untuk lebih memajukan pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Memang itu tujuannya. Kemudian itu saja dengan kegiatan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang didapatkan Bapak Ibu. Tentu saja itu akan berpengaruh positif bagi Bapak Ibu sebagai guru pendidik, kemudian berdampak positif bagi siswa dan berdampak positif bagi sekolah kita ini. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini destinasi budaya politik sekolah sebenarnya saya kurang masa juga itu dalam pertemuan ini saya harapkan nanti dapat gambaran apa itu program budaya positif di sekolah ya. Jadi nanti kalau seandainya positif kemudian bisa kita laksanakan bersama-sama untuk kedepannya apa salahnya kita lebih kita tingkatkan lagi budaya positif di sekolah kita. Kemudian budaya positif ini di sekolah itu akan mengubah perilaku kita sebagai guru, kemudian mengubah perilaku siswa untuk menuju yang lebih baik lagi. Kemudian bagi kawan-kawan guru, rekan guru yang belum terdaftar, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu yang ibu-ibu ya, Bapak Kadis, ibu-ibu mengikuti program guru penggerak angkatan 10 seleksi ya. Yang penting Bapak Ibu ikutlah dulu tes seleksinya, lulus tak lulus itu bisa melihat. Yang penting kamu usaha ya, karena sekarang ini semakin gencar nih guru penggerak ya. Kemarin yang terakhir semalam ada lagi tes tes potensi kebijakan bidang ya, mana yang untuk itu adalah guru yang sudah lulus guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan 6 kalau tidak salah, itu ikut seleksi untuk diangkat jadi pengawas itu ya. Pindah dari guru menjadi pengawas karena sekarang ini di mana-mana memang kekurangan, yang pertama pengawas dan kedua kepala sekolah. Jadi peluang yang besar, jangan takut Ibu untuk menjadi lebih baik ya. Jangan takut jadi pengawas, takut dari kepala sekolah ya. Karena memang karir kita sebagai guru memang itu akan kita lewati ya. Mungkin ibu-ibu bapak nak jadi guru sampai pensiun ya. Jadi kalau kita ditanya dari guru sampai pensiun atau salah jadi guru, berarti memang akan mau berubah ya. Jadi kita berproses untuk tahap ini, ikuti proses, nanti insya Allah Tuhan tentukan bahwa ibu itu akan menjadi apa, ya ikuti saja ya, jangan pernah takut. Saja banyak-banyak tak perlu, karena seperti yang telah disampaikan oleh Pak Basuki bahwa kita akan mengambil waktu seperti mungkin untuk membicarakan tentang budaya positif di sekolah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi budaya positif di sekolah oleh saudara guru penggerak angkatan 8 dari Pak
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya berpantun dulu supaya suasana ini lebih enak, ataupun materi hari ini lebih enak untuk dipahami. Jalan-jalan ke Pekanbaru, kota bertempat di Indonesia tercinta. Tahun ini kita gunakan kurikulum yang baru. Mari dicoba dengan aksi nyata bersama. Yang kedua, jom berlayar ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Teluk Meranti. Ini agak Meranti ada teluk. Mari kita tetap bersemangat agar ilmu yang didapat bermanfaat di kemudian hari. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Agusman SSI. Ya, Bu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian operator ataupun staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas berkat limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sekolah ini dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis. Kedua kalinya sholat dan salam marilah kita ucapkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru, kami perlu menyebarluaskan ataupun membuat pengimbasan, kalau istilah di BMM ya, melakukan pengimbasan sebagai aksi nyata dalam penerapan ataupun sosialisasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, tadi sudah, saya kira itu motivasi yang luar biasa disampaikan oleh kepala sekolah untuk mendorong Bapak Ibu agar mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya, itu angkatan 10. Untuk kesekian kalinya bahwa semuanya melalui proses dan tahapan yang panjang. Jadi mungkin mengikuti hari ini nanti akan dipanggil untuk tahun yang berikutnya, seperti itu. Artinya ada proses yang perlu kita nikmati dan kita lalui. Jadi saya kira terima kasih banyak terhadap kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan motivasi pada kita semua. Baik Bapak Ibu, kita bentuknya diskusi saja. Jadi saya di depan tidak bermaksud menggurui, tetapi bagaimana sama-sama kita belajar. Dengan saya juga menyampaikan, juga saya melakukan persiapan dan saya anggap itu sebagai pelajaran juga bagi saya. Karena memang semuanya tidak bisa diserap, karena program ini seharusnya 9 bulan 10 hari dipersempit atau dipersingkat menjadi 6 bulan. Jadi luar biasa, 3 bulan lebih yang dikurangi. Jadi kegiatan itu padat. Padat tetapi bukan berarti itu tidak baik bagi kita. Jadi maksudnya Bapak Ibu bisa lihat kegiatan positifnya. Jangan Bapak Ibu tengok kegiatan negatifnya. Oh Pak Jack pulang sore terus, ngeri. Jangan itunya Bapak Ibu. Ya, tapi kita lihat apa yang akan kita dapat dalam program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah terbayang pada Bapak Ibu bagaimana, apa itu budaya. Ya, apa itu budaya?
Kemudian apa itu positif? Oke, baik. Ternyata di dalam unsur budaya positif, budaya bisa jadi itu kebiasaan ya, atau kebiasaan di lingkungan sekolah. Mohon maaf, ini positif ya. Nah, positif adalah hal-hal yang positif tentunya. Nah, konsentrasi kita adalah kepada murid Bapak Ibu, jadi bukan kepada gurunya. Oke, ternyata budaya positif itu ada 5 unsur di dalamnya. Ada yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi hukuman, ya, atas dasar motivasinya karena hukuman, lalu karena penghargaan, lalu ada keyakinan kelas, lalu ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa bendoalah ya Pak? Saya pun baru tahu setelah mengikuti kegiatan PPGP ini, pendidikan program guru penggerak ini. Jadi ini relevan dan sejalan dengan kurikulum yang sedang dicanangkan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada kegiatan pemantik, bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini posisi Ibu ya, posisi Bapak Ibu. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Kita dulu kecil-kecil pernah juga kayaknya main-main seperti itu. Coba nih, apa nih, gitu kan? Nah, seperti itulah sedikit gambarnya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi barangkali yang di kepala itu berharga bagi Bapak Ibu, baik itu untuk kehidupan ataupun di keseharian Bapak Ibu. Tugas rekan Anda B, teman Bapak Ibu maksudnya, adalah mencoba dengan segala cara upaya membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh dengan cara membujuk. Ibu boleh dibujuk, ayolah bukalah gitu, ayolah gitu. Ya, atau menghardik yang mengepal itu supaya kita dapatkan. Kemudian mengintimidasi, ya, mempengaruhi gitu kan. Kemudian memarahi, bahkan menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ini juga, ya, atau sogokan gitu. Saya bayar, tapi buka kepala Anda. Agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Ibu bisa bayangkan nih. Cobalah lakukan kegiatan ini, ya, secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Oke, ini tidak perlu kita lakukan. Tak perlu dilakukan ya. Jadi mungkin ada pendapat Bapak Ibu di situ. Dengan Ibu mempertahankan ataupun mempertahankan kepala itu mungkin punya alasan tersendiri. Betul tidak? Nah, kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Mungkin berbeda-beda. Pupin? Karena yang di dalam kepala berharga. Oke, berharga menurut Ibu. Yang lain? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tak mau melepaskan itu karena apa? Hah? Awak? Karena punya kita. Karena punya kita. Oke, baik. Mungkin ada alasan tertentu ya. Mungkin dengan semakin dimarah kita semakin jangan gitu. Atau berharga nih barang punya saya. Ya. Oke. Ini pertanyaannya. Mengapa alasan membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda membuka? Kemudian apa B menutup? Ya, Bupit tadi ya. Mungkin sudah terjawab yang kedua. Mengapa? Karena alasannya berharga. Ya. Baik. Ini ternyata ini berkaitan dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Ya. Berkaitan dengan murid-murid kita. Jadi mungkin ada pendekatan tersendiri terhadap murid kita. Ya, ada yang murid kita
semakin kita keras, semakin dia berbuat yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin ada cara tersendiri, ada cara yang tepat seperti apa untuk pendekatan kita terhadap murid, agar dia bisa membuka kepala itu atau memberitahu kita apa sebetulnya yang ada di dalam tangan tersebut. Itu sedikit gambaran tentang murid kita. Nah ini barangkali bervariasi Bapak Ibu ya, ada yang membuka ataupun ada yang tetap menutup ya. Nah ternyata ya bahwa yang memegang tangan tersebutlah yang mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri ya, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Artinya dia menggenggam atau membuka itu adalah ada pada dirinya. Sama hari ini Bapak Ibu, Ibu diberikan motivasi yang kesekian kalinya, betul tak? Didorong oleh Bapak Kepala Sekolah, itu nilai eksternal tuh ya. Tapi kalau internalnya, intrinsiknya dari dalam dirinya belum memulai, maka tak akan memulai Bapak Ibu. Itulah murid-murid kita. Dan kita adalah gambaran hampir sama gambaran kita terhadap murid-murid. Nah, sudah mulai terbayang Bapak Ibu? Hanya dengan kepala Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu bisa bayangkan itu terkait kepala tadi. Dan nanti ada refleksi di akhir materi kita. Nah, baik. Materi pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin. Kita sering mendengarkan Bapak Ibu disiplin. Wih, murid, kamu harus disiplin. Apa menurut Bapak Ibu tentang disiplin? Menurut BK, disiplin itu bagaimana? Mengerjakan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Iya. Benar? Sependapat Bapak Ibu? Karena itu yang diharapkan kepada murid-murid kita. Kamu aturan sekolah ini. Oke, disiplin ya. Tentu berkaitan dengan aturan dan ketentuan sekolah atau ketentuan yang kita inginkan. Benar tak? Mulai dari anak nggak masukkan baju, nggak pakai sepatu. Ini ternyata budaya-budaya di sekolah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Bu Pin mungkin baru bergabung bisa melihat budaya-budaya kita. Ya? Oke, baik. Sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi. Nah, kebanyakan orang menghubungkan disiplin adalah dengan tata tertib. Benar Bu Eka ya? Aturan, kepatuhan, ya? Atau bahkan hukuman. Ya kan? Benar. Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak? Pernah ya, termasuk saya Bapak Ibu. Menghukum ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, bahkan tidak digunakan sama sekali. Ini kata KHD Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, yang kita anggap sebagai tokoh pendidikan. Kenapa nih? Jadi tak boleh hukum murid nih. Ini saya ketahui juga setelah saya mengikuti CGP-nya Bapak Ibu. Merinding saya kalau buat materi hukum-hukum nih. Ya, oke. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar tak? Dengan penerapan disiplin itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa murid kita sedang nyaman atau tidak. Tidak ya, bahkan terlambat. Morot bendera, tegak satu kaki. Benar enggak? Saya juga pernah melakukan Bapak Ibu, jujur. Oke, nah ini kata KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Yang diinginkan adalah mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini.
Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi ada di dalam diri murid itu. Dia bisa mendisiplinkan dirinya dari dalam dirinya, bukan karena gurunya, bukan karena aturan. Itu ada hal-hal faktor internal, eksternalnya, ya, faktor dari luar. Ternyata yang diharapkan adalah disiplin dari dalam dirinya, sehingga kita murid itu bisa melaksanakan kedisiplinan itu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan orang lain. Ya, itu ke KHD Bapak Ibu yang menyampaikan. Oke, baik. Itu materi yang pertama, disiplin positif. Ya. Kita masuki unsur yang kelima, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleks ataupun berpikir mundur sejenak 20 tahun atau 25 tahun ke belakang. Berarti posisi Bapak Ibu masih sekolah ya. Kurang lebih seperti itulah kita rata-rata ya. Coba Bapak Ibu bayangkan hal apa yang membekas pada diri Bapak Ibu ketika saat itu sedang sekolah, yang membekas atau pengalaman yang berkesan. Boleh itu Bapak Ibu kaitkan dengan hal-hal negatif, boleh, atau berkaitan dengan ketidaknyamanan, boleh. Mungkin ada pengalaman yang membekas ketika sedang sekolah. Kalau dulu saya Bapak Ibu, itu kalau pelajaran matematika, ya, salah berapa? Salah 5 gitu kan. Jadi suruh menghitung. Gurunya memukul dengan 5 kali. Salah 5 berarti pukul 5. Pakai roll, pakai patah-patah roll. Masih hidup lagi gurunya. Atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda di sekolah, yang menurut Bapak Ibu berkesan di sekolah ketika sedang sekolah 25 tahun yang lalu itu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Listrika? Tidak ada pengalaman? Tak mungkin. Mulai dari SD sampai ke tingkat jenjang SMA. Ada kira-kira Bapak Ibu? Listrika, pengalaman apa kira-kira? Sama seperti yang Bapak bilang, waktu saya SMA itu kan ada pelajaran matematika kan pakai simpostan, Ya, dan harus membawa kalkulator yang pakai simpostan. Ya, benar. Jadi pada saat itu kalkulator yang saya bawa itu tidak simpostan, tapi yang biasa. Ternyata Kami dihukum, disuruh manjat pohon yang di dekat musola, di bawah itu banjir. Kalau di bawahnya kena banjirnya, di situ ada lintahnya, ada pacetnya. Ya. Kalau naik ke atasnya itu ada kerumbanya. Jadi naik ke pohon itu jangan turun setelah habis jam pelajaran itu. Luar Habis itu biasa. dipoto, ditaruh di mading. iya, luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, berkesan sampai hari ini ya, Miss Rika? Berkesan sekali. Dan bagaimana pandangan Bapak, Miss Rika terhadap guru matematika? Dalam nggak ngerti, bingung pula. Jadi pandangan Miss Rika terhadap guru matematika kesannya apa? Saya nggak suka. Oke. Baik, satu sampel saja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda. Ternyata guru matematika ditakuti Pak. Luar biasa Pak ya. Hampir rata-rata sampel yang diingati. Iya, tidak untuk Pak Agus. Ya, saya akui tidak untuk pada Bapak Kepala Sekolah kita. Guru Ya? matematika. Ada, jadi introspeksi nih. Iya, Kak, guru matematika macam ini. Jadi artinya Bapak Ibu,
Ya. Ternyata kekerasan verbal itu membekas Bapak Ibu. Membekas sekali. Ya. Saya juga pernah melakukan kekerasan verbal Bapak Ibu. Jadi akhirnya sampai hari ini kalau diizinkan ketemu murid tersebut, mungkin saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau ada waktu, barangkali kita mungkin akan bertemu dengan murid-murid kita, ya. Begitu ketemu, bapak, ini bapak nih dulu yang sering menghukum saya, atau menulis kalimat sekian banyak sampai 100 kali. Ternyata yang diingat itu adalah ya yang buruknya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ini hukuman, ya. Kita semua pernah terhukum mungkin pada saat itu, pada masanya, ya. Nah ternyata hukuman ini adalah bagian dari motivasi murid-murid kita. Motivasinya apa? Oke. Misal gini, dia melakukan sesuatu itu, ya, murid kita ada yang inisiatifnya melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Ada tidak Bapak Ibu yang murid-murid kita seperti itu? Takut dihukum gitu. Ada kan? Ada. Takut dihukum sama Pak Cek nanti. Ya, sehingga saya lakukan asal-asalan, yang penting saya lakukan, yang penting saya tak dihukum. Betul tidak? Ada Bapak Ibu? Ada, banyak murid kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendapat penghargaan atau hadiah. Adakah murid-murid kita yang melakukan perintah kita dengan tujuan supaya mendapatkan hadiah? Atau nih Bapak Ibu masuk kelas nih, anak-anak, bagi yang bisa menjawab nanti akan Bapak berikan penghargaan, coklat, permen, pena, buku, kamus dan sebagainya. Ada Bapak Ibu? Ada mungkin ya? Ada, ya, hadiah, ya, hadiah. Nah ternyata hukuman dan hadiah ini atau penghargaan ini adalah bentuk motivasi dari luar, ya, pengaruh dari luar, ya. Murid itu melakukan sesuatu dengan alasan dua itu. Satu karena takut dihukum, kedua pengen hadiah. Ya, ternyata itu berpengaruh besar terhadap budaya positif kita. Nah, yang diharapkan dari perilaku murid itu adalah, dari perilaku manusia adalah yang ketiga ini Bapak Ibu, menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada inisiatif melakukan sesuatu, murid itu mengerjakan sesuatu, ya, bukan karena imbalan atau bukan karena hadiah. Ternyata kemarin instruktur kami menyampaikan juga, hadiah itu bisa mematikan kreativitas. Saya berpikir besar terhadap ucapan itu, mematikan kreativitas. Bahwa kreativitas siapa? Ternyata kreativitas teman-teman yang lainnya. Itu makanya benar kemarin Pak Sekolah menyampaikan terkait hadiah ketika pembagian lapor. Nah, kita tidak melihat sesuai dengan kodrat dan kemampuan murid-murid. Nah, jadi ternyata hadiah itu mematikan kreativitas. Ya, kadang murid nanti pikir dia aja nyontoh nanti pelajaran matematika pasti sih ya tuh. Nah, karena dia bintang matematika. Jadi akhirnya murid yang lain tidak punya inisiatif atau keinginan. Ya, oke ya. Mungkin barangkali dua ini, hukuman dan penghargaan, kita pernah melakukan. Ternyata ini tidak tepat untuk murid-murid kita. Ya. Kita akan sampai nanti merdeka yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, ini dia, menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan mendapatkan penghargaan. Ini motivasi eksternal, ya, bukan dari dalam diri murid. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, baik.
Yang ketiga, masuk poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan apa yang diyakini oleh murid-murid tersebut di dalam kelas. Ya, pertanyaannya, ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Aturan jelaskan tertulis, tersusun rapi. Ya. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk dibentuk dalam sebuah budaya positif? Kemudian mengapa mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya. Oke, ini mungkin bisa Bapak Ibu bayangkan. Selama ini kita buat aturan kelas. Ya. Oke. Oke, ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oke. Baik, yang pertama itu untuk apa tujuannya Bapak Ibu? Kita pakai helm. Keselamatan, benar. Yang kedua, tentang masker untuk kesehatan. Benar sekali, ya. Nah, ternyata aturan itu adalah untuk kebutuhan diri kita. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, ya, tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, kita diajak melihat apakah dengan kita masuk kelas, ya, aturan-aturan kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan yang murid-murid inginkan. Ya, kadang kita yang membentuk, ya, atau terbuat dari kita. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Ya, apa nilai-nilai kebaikan atau kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita lihat lagi Bapak Ibu, kita evaluasi, ya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang mereka percaya. Oke, nanti akan ada sampai paham. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu membuat kalimat yang mengarah pada keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu membuat sebuah kalimat, yaitu tidak tampak seperti, atau kalimat negatifnya. Atau kalau Bapak Ibu bingung, diawali dengan kalimat dilarang. Mulai dari dia dari luar sampai dia masuk kelas. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya aja menggunakan jempol. Nanti tulis kalimat negatifnya, ya. Dilarang. Nah, seperti itu. Pokoknya boleh diawali dengan kalimat dilarang. Boleh diawali, pokoknya awali saja dengan kalimat negatif, ya, dilarang. Kita batasi saja lah, mungkin 1 atau 2 kalimat boleh. Bapak Ibu, saya bagikan di grup, ya.
Oke, baik. Boleh Bapak Ibu isi lewat handphone atau laptop Bapak Ibu. Itu ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, lembaran pertama sudah. Tidak tampak seperti atau tulisan kalimat negatif. Bapak Ibu tuliskan, klik sticky note ya. Sticky note, lalu boleh pilih-pilih warnanya yang sesuai Ibu suka. Ibu tuliskan kalimat di situ, kalimat yang mengarah pada kalimat dilarang. 2 kalimat saja boleh. Silakan Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini. Install dulu. Install dulu. Di laptop bisa. Laptop dulu. Di laptop bisa. Enak di laptop. Memori penuh. Memori penuh. Sikitnya kalau dia buat yang di Play Store itu tak berat sekali loh. Oke, silakan Bapak Ibu. Tak nampak ya. Hijau, gantilah ya. Ganti warna. Berarti kalimat diawali kalimat negatif nih. Boleh. Boleh diawali dengan kalimat dilarang. Selain itu, Pak, dilarang. Jangan negatif ya. Dilarang, jangan. Oke, boleh jangan atau dilarang. Tidak boleh. Tuliskan Bapak Ibu lalu klik kirim. Lama nggak bisa. Bisa kan, Miss? Tulis saja, tak apa-apa dong. Nggak di penjara, Miss. Udah bergabung Ibu dah. Pilih klik sticky note, baru Ibu ada stiker sticky. Di bawah kalau handphone di bawah. Kalau di laptop di samping. Ada tambah ini. Pilih sticky note. Nah, Ibu tuliskan. Boleh pakai nomor. Bisa kan? Ada tanda tambah. Nah, pilih sticky note. Baru Ibu nulis. Boleh warnanya beda-beda. Ada pink, ada merah, putih, hijau. Nggak nyontek. Itu untuk buka lagi bisa dulu. Belum ada enter ya. Belum. Itu dilarang melepas Oke, ada nih. Dilarang melepas sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Boleh buat satu lagi? Itu Bu Lili tak tidak? Udah Bu. Yang pink itu siapa tuh? Cantik kali. Cantik kali. Ada yang coret-coret. Jangan klik enter sebelum apa? Sebelum selesai menulis. Enter itu print screen. Samping Pak, ada sticky note? Ada sticky note? Ya. Boleh pilih warna Pak, tulis. Sesuai dengan keinginan Ibu ya. Anak Bapak Ibu tuh pengennya dilarang ngapain gitu. Nah karena bawaan murid kita kan beda-beda nih. Kalau guru si A masuk sini. Apa lagi? Berapa lupanya? Kelihatan. Dilarang membuat keributan di kelas dan sepatu, dilarang baca tandingan.
Oke, boleh. Bapak Ibu buat Bapak Ibu bisa juga nyusun sesuai selera meletakkan. Ini teknik pena. Murid-murid kita ada juga yang seperti ini Bapak Ibu, iseng-iseng, tulis-tulis gitu kan. Kita juga gambaran kecil dari murid-murid kita Bapak Ibu. Baru nih. Yang buat baru kan? Baru. Jadi mau penyambut nanti bisa buka langsungnya putih apa? Bisa. Biasanya bisa digunakan untuk refleksi terhadap pembelajaran yang barusan berlangsung. Jadi pada kurikulum Merdeka itu kita juga diajak untuk sering merefleksi, mengevaluasi pelajaran yang sudah didapat atau kesulitan-kesulitan apa. Itu penting ternyata untuk mendiagnostik apa kebutuhan mereka. Tapi yang nampaknya sampai ini Pak ya? Nampak Akun. aku dia. Kalau pada murid-murid bisa Bapak Ibu diajak mereka untuk menuliskan namanya di kalimat itu. Tidak namanya ngapa jambut pula. Susah nyebutnya. Jembot. Cem. Orang lain jambut lain. Sudah semua Bapak Ibu. Pak Dan ikut main. Ikutlah Pak Dan. Kan masuk kelas juga. Udah ya. Kalau lain jambut lain. Bedo tuh. Negatif Pak ya. Lebih negatif lebih. Sudah semua Bapak Ibu. Oke, baik. Dalam pelajaran. Nah ini beberapa kalimat kalimat negatif lah kita anggap ya, karena itu dilarang ataupun suatu larangan. Baik, yang pertama dilarang membuat keributan di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian dilarang ngopil di dalam kelas. Oke, nanti ini kalimat ini kita hubungkan dengan kalimat-kalimat kebajikan ataupun kalimat baik, baik itu keselamatan, kebersihan, apalagi gotong royong dan sebagainya. Ini kalau mobil nih dengan kebersihan nih kaitannya nanti. Dilarang menginstruksi ketika guru sedang memberi penjelasan. Apa nih instruksi? Gitu ya? Ibu Pak kasih Iya, atau memotong pembicaraan gitu ya? Atau boleh ke tingkah laku mungkin ya. Dilarang datang terlambat ke sekolah. Dilarang membawa HP di kelas. Dilarang makan di dalam kelas. Dilarang melepas sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Dilarang keluarkan baju di dalam kelas. Dilarang tidur di kelas. Dilarang membuat coretan di dinding atau meja. Dilarang keluar kelas selama jam pelajaran berlangsung. Dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. Oke. Bapak, saya kira ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di kelas kita, ya. Atau Bapak Ibu sudah mengalami, memang murid kita banyak tingkah lakunya ataupun berbeda-beda. Baik, yang pertama kita contohkan dilarang membuat keributan di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Nah gini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ataupun kesepakatan kelas ini
Ini bisa Bapak Ibu lakukan dan bicarakan dengan murid-murid. Ya, Bapak Ibu boleh menanyakan ataupun mereka menuliskan apa yang kira-kira yang mereka alami. Kalau dia salah satu murid itu pernah mengalami bully mungkin ya, atau pernah sering diejek-ejek orang tuanya, dia pasti akan menuliskan dilarang mengejek orang tua atau membuli. Ya, pasti dia akan menulis apa yang dia rasakan. Tetapi itu datang dari mereka, bukan dari gurunya, karena mereka yang mengalami loh di kelas itu. Atau dilarang mencontek mungkin. Tentu murid yang merasa sering dicontekin, tentu dia bisa jadi menulis seperti itu. Atau dilarang pacaran, ada kalau kelas 9 itu menulis kayak gitu. Berarti dia merasa tidak nyaman terhadap orang yang berdua-duaan atau temannya yang sedang berdua-duaan. Banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, dari hal-hal ini, apakah itu termasuk budaya positif menurut Bapak Ibu? Tentu tidak. Mulai dia datang terlambat, ya. Nah. Jadi ini kalimat yang kita anggap negatif. Lalu Jamboard kedua, sesuai dengan kalimat yang Bapak Ibu tulis, Ibu jadikan menjadi sebuah kalimat positif. Di halaman kedua ya, klik tanda panah di atas itu. Ya, contoh ini, dilarang membuat keributan di dalam kelas selama proses belajar. Bapak Ibu saya ajak untuk merubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Contoh, kalau dilarang datang terlambat, kalimat positifnya apa? Oke, datanglah tepat waktu. Oke, atau yang lain, dilarang tidur kelas. Apa ini? Menjaga ketertiban kelas mungkin ya. Kalau tidur hubungannya dengan kenyamanan atau bagaimana? Ini nggak mungkin dirubah, tidurlah di luar kelas. Tapi apa namanya? Ikutilah pelajaran dengan. Nah, ikuti pelajaran yang berlangsung dengan tertib. Mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung dengan tertib dan kondusif. Boleh dirubah seperti itu. Jadi kalimat itu Bapak Ibu hubungkan dengan bentuk positif yang seperti apa gitu. Oke, misalnya dilarang melepas sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ya. Ya, gunakanlah atau pakailah sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Oke, boleh Bapak Ibu tuliskan di halaman kedua sih. Sesuai kalimat Bapak Ibu tadi. Kalau mobil apa tadi Pak? Jagalah kebersihan diri. Oke, bisa. Ya, atau mobil lah di rumah. Ya betul Bapak Ibu. Kalau sudah siang itu banyak. Ini termasuk tidur nih saya temukan nih. Ya. Nah, saya pernah foto anak tidur. Saya post di grupnya. Ternyata itu salah kata Ki Hadir. Salah. Nanti akan sampai materi itu. Membuat rasa malu. Oke, silakan makan dan minum saat jam istirahat. Oke, menarik nih. Biasakanlah menggunakan sepatu selama mantap. Oke, silakan tulis Bapak Ibu, rubah kalimat 2 tadi menurut Bapak Ibu.
sudah mulai pandai Bapak Ibu mengkreasikan warna. Tadi kuning semua ya. Oke, mantap. Warna apa? Warna pink. Oke, nih mantap. Itu ibu boleh nyusun sesuai selera nih, bisa juga ikut nyusun. Atau mau pasangkan ibu dengan ibu gitu. Lawak, you tak serius sih. Ini murid kita ada yang seperti itu. Warna, Pak. Biasanya gini ya, murid-murid yang seperti itu, murid-murid yang Tapi sudah keungu-unguan dapat gitu. menyelesaikan pelajarannya atau dia lebih paham terlebih dahulu. Nah, pasti dia punya waktu untuk membuat hal yang lain. Nah, itu pasti akan terjadi. Ini nanti akan mengarah pada kebutuhan murid atau diferensiasi. Oke. Mantap. Oke, baik, sambil Ibu menulis, Bapak Ibu menulis, silakan boleh. Oke, baik, tadi terkait keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, boleh kesepakatan kelas ini bukan boleh ya, seharusnya dibicarakan dan disepakati oleh murid-murid. Jadi Bapak Ibu ambil keinginan atau yang ingin mereka sepakati, lalu baru disepakati secara bersama-sama. Nah, ternyata dari kesepakatan kelas itu kita harus menerapkan budaya positif. Nah, dari kalimat itu dengan Ibu merubahnya menjadi kalimat positif. Contoh tadi mana kebersihannya? Jagalah ketertiban selama proses belajar mengajar berlangsung. Oke. Nah, kalimat-kalimat inilah yang perlu Bapak Ibu melakukan pembiasaan. Bagaimana caranya? Boleh Bapak Ibu menempelkan di tempat-tempat yang mudah dibaca, ya, di dalam kelas, atau sering disampaikan di grup. Tetapi kalimat-kalimat positifnya, bukan kata dilarangnya, ya. Jadi kalimat positifnya, datanglah tepat waktu, atau datanglah 30 menit sebelum pelajaran berlangsung. Ya, jadi kalimat-kalimat positif untuk membiasakan menjadi budaya positif. Ini yang kita harapkan dari keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ini bicarakan sama wali kelas ya, kalau ataupun guru mapel boleh kesepakatan kelas sebelum belajar, Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan kelas selama pelajaran berlangsung atau selama 2 JP belajar bahasa Inggris. Nah, kesepakatan itu Bapak Ibu tanyakan kepada murid, kira-kira apa? Nah, tak boleh keluar Bu, ya, tidak boleh pindah-pindah tempat duduk, lalu mengerjakan tugas Bu, pasti akan muncul ide-ide dari mereka. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini seharusnya bisa diakses dan dibaca oleh khalayak ramai. Ya, boleh
dari kesepakatan kelas yang mungkin kita ada 5 kelas ya, ini bisa menjadi kesepakatan sekolah ya, atau menjadi budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif sekolah ini bisa disebarluaskan baik itu dari media sosial. Yang penting masyarakat dan elemen di lingkungan sekolah itu tahu tentang budaya-budaya positif kita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi di Jamboard. Kita lanjut. Oke, ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita skip saja lah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan dan kebebasan. Oke, skip aja. Oke, ini Bapak Ibu bisa menuliskan ya di sebuah kertas. Kalau Bapak Ibu ada kertas HPS atau apa, ya, tentang untuk membantu Anda jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasti punya ya Bapak Ibu. Boleh ditulis di dalam lingkaran itu. Di dalam lingkaran itu, anggaplah itu sebuah, ini buat seperti lingkaran. Nggak nampak ya? Ya, Ibu tulis sendiri. Ya, mulai dari pertanyaan pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebaikan atau kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda menurut Bapak Ibu? Oh, disiplin Pak, misal gitu kan. Kak, buka laci Fitri Pak. Berani Pak. Gotong royong Pak, misal gitu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, Thank you. Kayak bulat. karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Mau dapur. Ini diapakan? Ditulis di sebuah lingkaran itu. Kita berlingkaran di sini. Di kertas Bapak Ibu, Ibu tulis Besar kecil. lingkaran, lalu jawabannya itu berada di dalam lingkaran itu. Oke, good. Anggaplah itu dunia kecil Bapak Ibu, dan di situ ada beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Itu semua itu. Soalnya nggak perlu tulis, langsung tulis jawabannya aja. Gitu. Singkat boleh. 1 kata, 2 kata, lebih. Boleh, Oh, 2, boleh. 3, 4 kata. Yang penting nggak usah cerita panjang lah. 5 paragraf. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, ini cerita nih panjang ya. Apa kejadian ideal? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa? Karena udah. Guru lah Pak, awak guru. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Hah? Belum ada? Belum? Tulis saja belum. Sampai saat ini. Masih berjuang, masih berjuang. Tahu kalau yang bapak-bapak kan Dia di kelas nyuruh anak masih bisa. baru beristri 1. Misal Pak Dani ya, Bayu di Pak Dani. Itu pula dibanggakan. Yang jelas yang positif lah Bapak Ibu. APS ada nih, APS. Oh, boleh. Kalau lingkarannya jawabannya banyak, lingkarannya berarti besar. Kalau kecil, nah itu tersurat aja lah Bapak Ibu. Ada di Panjang pedal dari Pak Ning. itu tersurat aja lah. Dia panik grup. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Bisa terbaca, Miss. Kaya, punya duit. Boleh, karir gitu kan. Rumah tangga, misalkan gitu. Ini kan pakai 1, 2, 3, nggak usah kan? Enggak lah. Yang anu aja. Random kan? Random. Simple aja.
kumpul, nanti saya yang tahu, nggak dibacakan. Nggak apa-apa tahu, jadi motivasi bagi kita. Benar. Jadi ayo kan Ini jujur tidak nih, tahu jujur loh gitu. jujur lah Bapak Ibu. Ibu menerapkan nilai kejujuran pada murid-murid. Ya bro. Orang ya. Iya, orang. Boleh. Enggak, teman dekat, ya. Diri saya sendiri. Samis, enggak susah, Samis. Mati Pak. Oke, baik. Sambil isi Bapak Ibu, kita tinggal satu poin lagi. Pencapaian Yang Anda yang kelima. Anda sangat banggakan ya. Sombong nanti Pak. Mungkin boleh kan kalau pencapaian kan sampai saat ini gitu kan Belum ada. sudah dapat menyelesaikan S2 gitu kan. Belum selesai. Dilarang mencontek, Budaya. budaya positif. Beda lah yang saya beda lah. Terima kasih. Jangan ikut. Oh, benar bisa gitu. Jadi gimana? Mau tinggal Buat lingkaran, anggaplah itu dunia kecil kita Bapak Ibu dengan harapan-harapan yang ada di pertanyaan itu. Aduh, ya terharu nih. Kita pakai nama ya, kita pakai namanya Bu. Penting lagi. Jago. Enggak. Ini ada di LMS Bapak Ibu. Bukan saya mengada-ngada. Nanti modul saya bagikan di grup. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Apa pencapaian Anda? Gitu. Anda yang Anda sangat banggakan. Boleh, terserah Bapak Ibu. Jadi wali kelas. Itu iya.